Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang relasi antar himpunan. Kemarin kita telah mempelajari macam-macam himpunan, mulai dari himpunan kosong hingga himpunan tak terbatas. Lalu, bagaimanakah hubungan atau relasi antar himpunan-himpunan tersebut? Pembahasan mengenai relasi antar himpunan meliputi himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan saling berpotongan, himpunan saling lepas, himpunan sama, dan himpunan setara. Kita mulai dari yang pertama, himpunan bagian. Himpunan bagian di dalam bahasa Inggris disebut sebagai proper subset, didefinisikan sebagai berikut. Himpunan A disebut himpunan bagian dari B, ditulis A seperti huruf C panjang B, jika setiap anggota A merupakan anggota B, atau A subset B jika dan hanya jika setiap X elemen A, maka X elemen B. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini setiap elemen atau anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 merupakan elemen himpunan B. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B atau A subset B. Contoh lainnya adalah himpunan P. Himpunan P anggotanya adalah A, C, D, dan himpunan Q anggotanya A, B, C, D. Di sini juga sama, setiap elemen P yaitu A, C, D merupakan elemen juga di himpunan Q, maka dikatakan P subset Q. Selanjutnya adalah himpunan bagian tidak murni atau improper subset. Di sini syaratnya adalah jika terdapat suatu himpunan C yang anggota-anggotanya sama dengan himpunan A, maka himpunan C merupakan himpunan bagian tidak murni dari A. Contohnya adalah himpunan C anggotanya S, Q, T, P, R. Kemudian himpunan A anggotanya adalah P, Q, R, S, T. Sama seperti tadi, kita lihat dulu di sini setiap elemen himpunan C itu merupakan elemen pada himpunan A. Jadi di sini kita katakan bahwa C subset A. Perhatikan juga bahwa setiap elemen C dan elemen A itu memiliki anggota yang sama persis. Maka di sini himpunan C itu adalah himpunan bagian tidak sejati dari A. Lanjut ya, teorema himpunan bagian. Teorema ini nanti berhubungan dengan menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Teorema himpunan bagian untuk sembarang himpunan A berlaku sebagai berikut. Himpunan A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri atau A subset A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kosong subset A. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Jelas ya? Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa disebut juga sebagai power set. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan tertentu. Notasinya adalah PA. Jadi himpunan kuasa itu anggotanya adalah himpunan bagian dari suatu himpunan. Lalu bagaimanakah cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan? Dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jika N menyatakan banyak unsur dari himpunan A, maka himpunan kuasa PA mempunyai anggota 2 pangkat N. Atau jika kardinalitas himpunan A adalah N, maka kardinalitas dari himpunan kuasanya PA adalah 2 pangkat N. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1,2. Berarti di sini dapat kita tentukan kardinalitasnya atau N-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita dapat menentukan kardinalitas dari himpunan kuasanya yaitu PA.
2 pangkat N. 2 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 4. Jadi himpunan kuasa dari A nanti memiliki 4 anggota. Anggotanya apa saja? Yang pertama, tadi kita ingat pada teorema sebelumnya bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Berarti anggota yang pertama adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian yang memiliki kardinalitas 1, yaitu himpunan 1 dan himpunan 2. Himpunan bagian yang memiliki kardinalitas 2, yaitu 1,2 itu sendiri. Jadi, A merupakan subset dari A. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke himpunan yang saling berpotongan. Dua himpunan saling berpotongan bila ada anggota A saja atau ada anggota B saja dan ada anggota sekutu antara A dan B. Dilambangkan dengan bentuk seperti dua lingkaran saling berpotongan. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Untuk lebih jelasnya, kita gambarkan dulu ke dalam diagram Venn. Di sini ada dua lingkaran, masing-masing mewakili himpunan A dan B. Di sini antara himpunan A dan B memiliki anggota sekutu yang sama, berarti kedua lingkaran kita gambarkan berpotongan. Kemudian kita cari anggota yang sama antara A dan B, itu angkanya adalah 2, 4, 6. Kita gambarkan pada perpotongan dua lingkaran. Pada himpunan A, yang belum tergambar adalah 1, 3, 5. Kemudian pada lingkaran B, himpunan B yang belum tergambar adalah 8. Jadi di sini terlihat bahwa pada himpunan A dan himpunan B ini memiliki perpotongan yaitu pada 2, 4, 6 dan di sini ada himpunan anggota himpunan A saja yaitu 1, 3, 5 dan anggota himpunan B saja yaitu 8. Jelas ya, karena memenuhi syarat yang ditentukan dari definisi himpunan berpotongan, maka dikatakan A berpotongan dengan B. Selanjutnya adalah himpunan saling lepas. Himpunan A dikatakan lepas dari himpunan B bila tidak ada anggota sekutu antara A dan B, dilambangkan dengan dua garis tegak. Di sini contohnya adalah himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, kemudian himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Maka A kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn. Kemudian B juga kita gambarkan di dalam diagram Venn. Kemudian kita tuliskan anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7. Kemudian pada B juga 2, 4, 6, 8. Dari sini tampak bahwa tidak ada persekutuan elemen dari kedua himpunan. Maka di sini himpunan A lepas dari himpunan B. Jelas ya. Selanjutnya adalah himpunan sama. Himpunan A disebut himpunan yang sama dengan himpunan B bila kedua himpunan memiliki anggota-anggota yang sama persis atau setiap anggota A menjadi anggota B dan sebaliknya. Jadi di sini A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Contohnya adalah sebagai berikut. Himpunan A X demikian hingga X lebih dari 0 kurang dari 6 di mana X elemen bilangan bulat. Dapat kita daftar anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini antara himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, maka A sama dengan B. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari himpunan sama. Himpunan sama berarti di situ nanti memiliki sifat reflektif atau pencerminan. Jadi suatu himpunan A akan sama dengan himpunan A. Kemudian simetris. Jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B sama dengan himpunan A. Yang ketiga adalah transitif.
Jika himpunan A sama dengan himpunan B dan himpunan B sama dengan himpunan C, maka himpunan A sama dengan himpunan C. Oke, materi yang terakhir adalah himpunan yang setara atau ekuivalen. Dua himpunan A dan B disebut setara bila kardinalitas antara A dan B sama. Dilambangkan dengan garis yang melengkung, atau di sini dikatakan antara A dan B dapat berkorespondensi satu-satu. Atau di sini dengan kata lain, jika setiap anggota A itu dapat dipasangkan dengan satu-satu ke anggota B. Contohnya adalah jika A, B, C, D, dan B 1, 2, 3, 4, maka kita selidiki dulu kardinalitasnya. Himpunan A dan B masing-masing kardinalitasnya 4, maka NA sama dengan NB sama dengan 4. Lalu, apakah kita bisa memasangkan setiap elemen A dengan elemen pada himpunan B? Kita pasangkan A dengan 1, kemudian B dengan 2, C dengan 3, dan D dengan 4. Jadi di sini sudah terpenuhi semua, maka himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.